Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang diberi judul Women Grandmaster Irene Karisma Sukandar jago banget. Admin Tarigan Catur dibuat tak berkutik. Oke, kita langsung saja masuk ke papan ya. Di sini admin Tarigan Catur menggunakan catur bow putih dengan nama akun CT_Andreas dengan rating VD strip, artinya tidak pernah mengikuti turnamen VD. Menghadapi perlawanan WGM Irene Karisma Sukandar yang menggunakan catur bow hitam dengan rating VD 2413 dan nama akun licensnya adalah IM Ikasu. Artinya, jika disetarakan gelarnya dengan laki-laki, Mbak Iren memiliki gelar International Master. Di sini, admin Tarigan Catur menghadapi WGM Irene Karisma Sukandar dengan format waktu 5 menit plus 5 detik increment setiap langkahnya dan tanpa rating ya, karena ini bermain di dalam streamingnya Mbak Iren. Admin Tarigan Catur memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab WGM Irene dengan pion E5, kuda F3 dan dijawab WGM Iren dengan kuda F6. Ini adalah pembukaan Rusia. Kuda C3 dan kuda C6. Maka masuk dalam pembukaan 4 kuda. Gajah C4, variasi Italia, dan gajah B4. Ini taktik ya dari WGM Irene yang admin Tarigan Catur tahu. Jadi di sini tujuannya adalah gajah pukul kuda dan pion putih menjadi gratis. Oleh karena itu, di sini harus dikawal pion putih petak pusat dengan pion menuju D3, pion H6 dan pion H3. Pion D6 rokade pendek oleh admin Tarigan Catur dan rokade pendek juga oleh WGM Irene. Di sini coba para pecinta catur lihat waktunya ya. Admin Tarigan Catur waktunya boost atau naik banget menjadi 5 menit 19 detik, sedangkan WGM Irene menjadi 3 menit 34 detik karena sambil streaming sambil menjawab pertanyaan dari para penonton ya. Tetapi nanti saat waktunya WGM Irene kritis, benar-benar fokus dari langkah ke sekitar ke 35 sampai langkah terakhir. Jadi untuk pertama kalinya ya di sini Mbak Iren bermain serius karena waktunya bisa habis juga nanti. Kuda D5 mengajak pertukaran kuda oleh admin Tarigan Catur langsung diterima oleh WGM Irene dengan kuda pukul kuda di petak D5 dan gajah pukul kuda di D5 dengan tempo ancam kuda hitam. Kuda mundur ke E7 mengancam balik gajah putih. Di sini admin Tarigan Catur tidak mau gajah putih dimakan. Nanti kalau dimakan, pion putih tumpuk dan itu akan berbahaya. Oleh karena itu, gajah putih mundur ke petak B3. Kuda G6 dan pion C3 mengancam gajah hitam. Gajah mundur ke A5. Gajah C2 dan gajah B6. Pion A4 di sini ingin untuk mendapatkan petak A5 agar gajah hitam menjadi kesulitan ya, atau bahkan menjadi mati. Tapi tentu saja WGM Irene mengetahui keinginan admin Tarigan Catur sehingga melakukan langkah pion A5. Gajah E3 mengajak pertukaran gajah dan dijawab oleh WGM Irene dengan pion C6. Pion D4, benteng E8. Pion D pukul E5 yang ternyata salah ya. Di sini komputer merekomendasikan bahwa langkah terbaik bagi admin Tarigan Catur adalah dengan benteng menuju B1. Dengan lanjutannya adalah gajah C7, pion C4, menteri F6, pion D5 dan seterusnya.
Iya juga ya, ini langkah yang sebenarnya jauh lebih safety ketimbang langkah admin tarigan catur tadi. Oke, kita kembali. Di sini admin tarigan catur melakukan langkah pion D pukul E5 dan gajah pukul gajah di petak E3. Pion pukul gajah di E3, kuda pukul pion di E5. Menteri D4 dan pion C5. Menteri maju ke D5 dan di sini WGM Irene melakukan langkah gajah menuju E6. Sebenarnya di sini admin tarigan catur mau untuk melangkahkan menteri pukul pion, tetapi karena lawannya WGM ya atau Women Grandmaster, jadi admin tarigan catur agak sedikit ragu dan lebih bermain safety dengan memundurkan menteri ke petak D2. Karena khawatirnya jika menteri pukul pion, nanti menteri putih menjadi tersandra ya di situ. Menteri D2 dan gajah C4 dengan tempo ancam benteng putih. Ini sebenarnya posisinya sudah tidak enak ya bagi admin tarigan catur, sehingga benteng maju ke F2. Tujuannya adalah agar kuda putih nantinya jika dimakan oleh kuda hitam tidak harus dimakan oleh pion, tetapi dimakan oleh benteng. Kuda pukul kuda di petak F3 dengan tempo skak, dan benteng pukul kuda. Menteri C7 dan benteng D1 mengancam pion hitam 2 kali, namun diketahui ya oleh WGM Irene dengan benteng A ke D8 melindungi pion, pion B3, gajah E6, pion C4, dan pion B6. Menteri D3. Sampai sini sebenarnya langkah dari admin tarigan catur sudah tepat. Tetapi yang menjadi salah adalah admin tarigan catur tidak buru-buru untuk membuka pion putih yang ada di lajur E4 untuk ke depan. Karena sebenarnya pion putih ini yang menghalangi serangan dari admin tarigan catur sendiri ya. Pion G6 dan gajah mundur ke B1. Gajah C8, benteng G3, benteng E5, dan benteng F1. Di sini jelas admin tarigan catur sudah kesulitan untuk menyerang ke pertahanan dari WGM Irene karena terlihat struktur buah-buahnya sudah tidak ada lagi petak untuk admin tarigan catur menembus pertahanan dari WGM Irene. Gajah B7 dan inilah kesulitannya. Pion putih diancam oleh gajah dan benteng. Sudah pasti pion putih ini akan hilang. Kalau tadi pion putih ini hilang dengan dikorbankan ke petak E5, mungkin itu jauh lebih baik. Karena menteri putih punya akses ke petak H7 tadinya ya. Tetapi ini menjadi situasinya berbalik dan mulai dari langkah ke-29 ini, admin tarigan catur terus ditekan sampai langkah ke-88. Menteri C3, benteng D ke E8, benteng G ke F3, benteng E7, menteri D2, gajah pukul pion di E4, dan gajah pukul gajah di E4, benteng pukul gajah di E4, dan menteri F2. Tujuannya adalah mengancam pion hitam 3 kali. Namun ini sebenarnya sia-sia saja ya. Dengan menteri D7, menteri G3, benteng E6, benteng E1, menteri C6, menteri H4, raja G7. Jadi di sini menteri ke H4 tujuannya mengincar pion hitam ya. Raja G7 melindungi pion dan menteri F2. Menteri E4, menteri skak di B2. Memang di sini tujuan admin tarigan catur hanya mencari tempo skak terus. Tapi tujuan dari WGM Irene adalah mengajak pertukaran terus dengan menteri E5 karena sudah unggul 1 pion ya. Menteri F2 dan pion D5. Pion C pukul D5 dan menteri pukul pion D5. Menteri
C2, menteri E4 terus mengajak pertukaran menteri. Menteri skak di C3, menteri lagi-lagi menutup di E5. Benteng atau maksudnya menteri C4, benteng F6, benteng E ke F1, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng. Benteng D7, menteri C2. Tujuannya jelas, agar benteng hitam tidak merangsek ke petak D1, yang cukup berbahaya karena benteng putih sudah ada di baris 3, bukan baris 1 lagi ya. Pion H5 dan pion E4. Menteri skak di D4 dan raja H1. Menteri skak di D1, ini lagi-lagi kesalahan admin tarigan catur. Di sini harusnya memang raja pindah ke petak H2. Setelah admin tarigan catur pikir-pikir, apabila WGM Irene terus melakukan skak, misalkan ya, dengan menteri skak, maka bisa pion menutup. Misalkan menteri skak, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri. Memang kelihatannya di sini admin tarigan catur tertekan. Tapi ini situasi jauh lebih baik karena benteng putih mengawal seluruh pion yang ada di baris ke-3. Bisa saja banyak peluang remis di sini. Sayangnya admin tarigan catur justru melakukan langkah yang tidak bagus ya dengan raja H1. Maka menteri skak, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri. Raja berpindah, maka di sini pion-pion putih menjadi tidak stabil, dan inilah yang terus dicecar oleh WGM Irene sampai akhir permainan. Benteng E1 mengancam pion, ini sudah sangat sulit ya. Mau menjaga pion yang mana juga susah. Benteng F4 melindungi pion, ternyata WGM Irene benteng E3 mengejar pion putih yang lain. Sudah sangat sulit, dan admin tarigan catur memilih opsi langkah benteng F3, benteng pukul pion di E4, dan benteng D3, pion C4, pion B pukul C4, dan benteng pukul pion C4. Mengincar pion putih, apabila admin tarigan catur melangkahkan benteng ke A3 maka semakin kehilangan tempo, maka admin tarigan catur melakukan langkah benteng D6 untuk mengincar pion hitam lain. Benteng B4 melindungi pion, dan raja G3. Ini sudah langkah-langkah tempo aja ya, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh admin tarigan catur. Pion skak di H4 dan raja F3. Benteng pukul pion di A4, benteng pukul pion di B6. Benteng A3 skak, raja F2, pion F5, benteng skak di B7, raja H6, benteng A7, raja G5, benteng A6. Jadi kalau raja hitam merangsek ke petak F4, maka pion hitam hilang ya yang ada di G6. Pion A4, raja E2, benteng A1. Sebenarnya di sini admin tarigan catur sudah tahu teorinya. Jadi raja putih harus tetap bertahan di baris 2. Namun nanti ada kesalahan admin tarigan catur lagi di babak endgame ini ya. Raja F2, pion A3, pion G3, inilah kesalahan fatalnya. Sebenarnya jika pion tidak dimajukan, maka kemenangan dari WGM Irene masih sangat lama. Dan mungkin ya, admin tarigan catur bisa mencoba untuk meremiskan atau bisa memenangkan dengan waktu. Di sini salahnya pion G3. Coba kita lihat langkah menurut analisa komputer. Di sini analisa komputer menyarankan langkah terbaik adalah dengan benteng menuju A7. Jika ini dilakukan, maka langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Pion A2, benteng A4, raja F6, benteng A5, raja E6, benteng A6 skak, raja D5, benteng A5 skak, raja E4, benteng A4 skak, raja E5,
benteng A5 skak, raja F6. Jadi situasinya masih atau posisinya masih solid bagi admin tarigan catur. Dan ini bisa terus bertahan sampai lama ya. Namun sayangnya di sini admin tarigan catur terkecoh juga ya. Terkecoh sekali dengan melangkahkan pion menuju G3. Tujuannya adalah ingin cepat-cepat menghabisi pion hitam. Namun ternyata salah. Pion H pukul G3 skak, raja pukul pion. Di sini situasinya udah sangat enak bagi WGM Irene. Pion A2, raja G2, pion F4, benteng A3, raja H6, raja H2. Ini salah juga ya sebenarnya langkahnya. Karena harusnya admin tarigan catur tetap posisi rajanya di G2. Tetapi malah raja H2. Sehingga ada langkah pion F3. Inilah winning solution bagi WGM Irene. Karena mau tidak mau pion hitam ini harus dimakan. Kalau tidak, misalkan dengan raja ke sini, maka benteng skak, misalkan raja berpindah, pion promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng. Inilah yang dipikirkan admin tarigan catur. Yang pertama. Sedangkan yang kedua, jika di sini benteng pukul pion, maka bisa dengan benteng ke H1 skak mengorbankan diri, raja pukul benteng dan pion promosi menjadi menteri. Sama saja situasi sulit. Jadi ini sudah sangat rumit posisinya ya. Sehingga di sini dengan pion melangkah ke F3 dan benteng pukul pion di F3, benteng B1, benteng A3, pion promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng, raja G3, raja G5, raja H2, benteng A3, raja G2, raja H4, raja G1, raja pukul pion di H3. Di sini sebenarnya pion hitam masih bisa promosi ya, tapi WGM Irene lebih memilih mematikan dengan raja dan benteng. Raja F1, benteng A2, raja G1, benteng B2, raja F1, raja G3, raja E1, raja F3, raja D1, raja E3, raja C1, benteng H2, raja D1, benteng G2, raja C1, raja D3, raja B1, raja C3, raja A1, raja B3. Setelah raja B1 maka mendapatkan skakmat ya dari WGM Irene dengan benteng G1 skakmat. Ya memang situasi sudah sangat sulit karena sebenarnya blundernya juga cuma sekitar 3 ya, tetapi semua blunder tersebut berakibat fatal karena lawannya adalah master. Jadi memang kalau ingin bermain remis atau bahkan menang lawan master, harus blundernya misalkan cuma 1 atau 2 tapi tidak yang fatal. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.